Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait kebaruan-kebaruan KUHP nasional dalam 3 aspek utama hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebaruan utama adalah pergeseran asas legalitas dari yang bersifat formil mengakui legalitas materi. Hal ini menandai bahwa era di mana hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai deretan pasal tertulis, melainkan juga mencakup hukum yang hidup atau bisa disebut dengan the living law dalam masyarakat. KUHP nasional secara eksplisit mengakui living law atau hukum yang ada di masyarakat yang sebagai dasar pemidanaan. Yang artinya norma adat atau kebiasaan yang berlaku juga dapat jadi dasar pemidanaan. Hal ini diatur dalam pasal 2 KUHP nasional. Jadi hukum Indonesia bukan cuma tertulis tapi hidup dan berkembang di masyarakat. Namun, kebaruan ini dibatasi, yaitu hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Pancasila, dan HAM. Artinya, kebaruan KUHP tetap harus mengikuti nilai dasar negara, konstitusi, dan menghormati hak asasi manusia agar hukum tetap adil dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, terdapat pembaruan dalam perumusan tindak pidana yang lebih adiktif terhadap perkembangan masyarakat termasuk kejahatan modern. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang baru dan kompleks. Pada KUHP nasional menegaskan kembali asas Genstraf Jondersol yang dimana tiada pidana tanpa kesalahan. Pada KUHP baru, tepatnya pada pasal 38, ditegaskan kembali setiap orang yang pada saat melakukan tindakan pidana menyandang disabilitas mental, disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan. Kebaruan lainnya yang sangat penting adalah diakuinya strict liability, di mana pertanggungjawaban tidak perlu adanya pembuktian dari suatu unsur kesalahan dalam tindak pidana tertentu. Selain itu, diatur juga vicarious liability, yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pihak lain, seperti korporasi atau atasan. KUHP baru memberikan pengaturan lebih rinci mengenai alasan pembenar dan pemaaf, termasuk pembelaan terpaksa yang diperluas. Terdapat juga pendekatan individualisasi pidana, yaitu di mana hakim mempertimbangkan kondisi pribadi pelakunya seperti kondisi usianya, mentalnya, dan juga kondisi latar belakang sosialnya. Pendekatan individualisasi pidana ini juga bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum, tapi juga adil dan juga proporsional dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta tujuan pidanaan itu sendiri. Kebaruan utama dalam aspek pidana adalah adanya diversifikasi jenis pidana. Tidak lagi hanya berfokus pada pidana penjara. KUHP 2023 memperkenalkan pidana seperti kerja sosial, pengawasan, dan denda kategori. Sehingga pemidanaan lebih fleksibel, humanis, dan berorientasi pada pembinaan serta pemulihan, bukan sekedar hukuman. KUHP nasional memperkenalkan akan adanya pidana alternatif seperti halnya pidana kerjasama sosial dan pidana pengawasan. Pidana alternatif ini digunakan untuk tindak pidana secara ringan dan bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas, menghemat anggaran negara, dan tentunya untuk membina para pelaku agar tetap produktif tanpa harus terisolasi di dalam penjara. Selain itu, denda kini sudah disesuaikan dengan keadaan ekonomi pelaku yang sudah terdapat penekanan pada keadilan resolutif Yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan korban dan masyarakat ini, di mana bukan bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah secara adil dan efektif.